dari Ndama ini absen 12. Saksikan terus materi yang kami poskan. Benda tegar adalah suatu benda yang bentuknya tidak berubah saat diberi gaya dari luar. Benda dianggap sebagai suatu titik materi yang ukurannya bisa diabaikan. Hal itu berlaku jika benda dimasukkan ke dalam sistem partikel. Semua gaya yang bekerja pada benda tersebut hanya dianggap bekerja pada titik materi yang menyebabkan terjadinya gerak translasi, atau biasa disebut dengan sigma F sama dengan 0. Keseimbangan benda tegar adalah kondisi di mana momentum suatu benda bernilai 0. Artinya, jika awal suatu benda diam, benda tersebut akan cenderung untuk diam. Jika ditinjau dari sistem partikel, syarat keseimbangan yang berlaku pada benda hanya syarat keseimbangan translasi. Hal itu berbeda dengan syarat keseimbangan benda tegar. Syarat keseimbangan yang berlaku pada benda tegar adalah syarat keseimbangan translasi dan translasi. Adapun syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah total gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, yang artinya sigma F sama dengan 0. Yang kedua itu ada total momen gaya atau torsi yang bekerja pada benda sama dengan 0, atau bisa dibilang sigma torsi sama dengan 0. Macam-macam dari keseimbangan benda tegar. Yang pertama adalah keseimbangan stabil adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke posisi. Yang kedua, keseimbangan labil terjadi jika benda tidak bisa kembali ke posisi semula. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah keseimbangan netral terjadi jika benda mendapatkan gangguan di mana pusat gravitasi 0 pada benda tidak naik atau tidak turun. Adapun syarat benda yang bisa dikatakan mengalami translasi dan rotasi. Yang pertama yaitu syarat benda bergerak secara transaksi, yang bisa dibilang sigma F sama dengan 0 dan sigma torsi sama dengan 0. Yang kedua yaitu syarat benda bergerak secara rotasi adalah sigma F sama dengan 0 dan sigma torsi sama dengan 0. Syarat benda bergerak secara menggelinding atau translasi dan rotasi adalah sigma F sama dengan 0 dan sigma torsi sama dengan 0. Kali ini kita hanya berfokus pada batang yang bekerja kemudian tegangan tali. Di sini kita akan menganalisis gaya pada momen A dan B. Batang tersebut tidak memiliki massa. Jadi karena tidak mempunyai maka batang tersebut tidak memiliki massa batang. Langkah berikutnya, kita menuliskan total momen gaya terhadap momen A harus sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan dapat TY dikali L dikurang W beban dikali L sama dengan 0. TY itu adalah T dikali sin theta dikali L akan sama dengan W beban dikali L. Kenapa tidak ditaruh angka saja? Karena akan sama saja hasilnya setelah L itu dicoret. Selanjutnya kita akan dapat nilai T dikali 4/5. Karena sin jadi menggunakan demi atau depan per miring. Jika massa beban adalah 2 kg berarti berat bebannya adalah 20, maka T sama dengan 20 dikali 5/4. 20 dibagi 4 adalah 5 dan 5 dikali 5 adalah 25, maka hasilnya adalah 25 Newton. Nah, itu dia tadi video penjelasan dari kita berdua. Kalau ada salah ya dimaafin ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.